itu supaya kita bisa berharap sama Tuhan saja. Supaya kita bersandar sama Tuhan saja. Karena dia eh, Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang kuat. Ya. Kalau maut aja Tuhan bisa membebaskan kita dari situ, apalagi resesi, pasti bisa Ya, ya ya, Yan ya. ya. Kita tuh terlalu banyak makan dari media sosial, tapi kalau kita kurang makan dari firman Tuhan dan Ya, dari that's true. value firman Tuhan, Yes. ya otomatis kita akan jadi takut gitu. Halo teman-teman Way Hai, Out. Way Yeay, apa Out. kabar Yes. semuanya? Kita berdoa semua dalam keadaan baik Amin. ya. Kalaupun nggak baik, ada yang lagi sakit, kita doain supaya cepat sembuh. Amin. Hari ini Sinta Rasari dan juga Marsha Manopo kembali lagi di Way Out. Iya. Yang pasti kita akan jawabin pertanyaan dari teman-teman semua. Iya, dan kita akan membahas hal-hal yang seru. Sebelum ke topik, aku mau ingetin teman-teman ya. Ini kan karena tadi kamu bilang juga membahas pertanyaan dari Ya. teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau nanya nih yang di rumah, langsung aja boleh DM atau WhatsApp kita di sini. Tring, nih ya. Jadi kalau ada pertanyaan yang pengen ditanyain, boleh aja langsung ke sini. Mungkin pergumulan atau mungkin ada yang belum terjawab atau mungkin keresahan hati teman-teman semua, kita akan ada di sini untuk berusaha menjadi teman dan membantu menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke? Alright, kita langsung Oke. ke topik kita yang seru banget hari ini. Yes. Karena ini banyak banget diomongin nih, yang banyak Iya. banget dikuatirin, Iya. diomongin dan ditakutin. Penuh dengan ketegangan di sini ya. Betul, Iya, nih iya, topiknya adalah menghadapi resesi ekonomi dengan iman. Wow. Resesi kan, kita kan kayak tahun depan nih resesi gitu kan. Nah ini Tahun depan gelap tahun gitu depan ya. iya nggak tahu nih gimana, kita harus siapin apa gitu kan. Nah sekarang kita mau bahas dengan iman kita nih menghadapi resesi ekonomi. Nah menurut kamu nih, gimana menurut Alkitab? Kita tahu bahwa kita nggak pernah bisa kontrol apa yang ada di Ya. luar kita. Mhm. Keadaan, Ya. lingkungan, perilaku orang, masa depan pun kita nggak tahu. Tapi kita cuma bisa bersandar sama Tuhan dan berharap sama Tuhan saja. Memang mungkin banyak digembar-gembor ya teman-teman semua ya. Aduh tahun depan nih serem nih, resesi nih, tahun depan waduh keok, tahun depan aduh gelap nih. Ya mungkin kalaupun itu terjadi, kita taruh pengharapan kita sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Nah, aku mau bagiin di Matius 6 lagi nih sayang, tentang hal kekhawatiran. Memang ini membuat kita khawatir sih. Ya ampun 2 tahun belakangan ini aja hidup gue seperti ini. Gimana nanti Iya, nih, gimana waduh nih gawat penghidupan nih gue penghidupan gue ke gitu ya. depannya. Tapi Matius 6 ayat 25 bilang begini teman-teman. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang menarik ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sampai situ dulu ya. Indah banget ya ayatnya. Indah banget ya. ayatnya. Tuhan mau kasih tahu bahwa kamu gak usah khawatir, ada aku. Nah, kalau kita di rumah, anak-anak biasanya yang umur SD, SMP, kalau dia tahu ada orang tua yang menafkahi, ada orang tua yang kasih mereka makan, sarapan tiap hari, terus gitu makan siang, dan kita melihat kita akan merasa aman. Waktu anak-anak itu tahu ada bapaknya nih. Ya kan? Nah, anak-anak kecil itu nggak akan pernah pusing mikirin, aduh gimana bayar listrik ya, aduh gimana bayar ini ya. Semuanya udah dihandle sama bapaknya. Ya. Nah, sama kayak kita harus percaya bahwa kita punya Bapa di surga yang memang keadaan mungkin di sekitar kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi Bapa kita akan memelihara kita. Bapa kita yang di surga akan melindungi kita, dan Dia yang pasti akan mengetahui setiap apapun yang kita butuhkan. Jadi dalam hal ini meskipun kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi di depan sana, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Memang kehidupan kekristenan, kehidupan kita semua nggak menjamin kita bebas dari masalah, ya. Tapi kita bisa memilih dengan siapa kita berjalan, yaitu dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan di pihak kita,
santai aja. Iya. Semua ada di dalam rencana Tuhan, di dalam kontrolnya Tuhan, di dalam kedaulatannya Iya, Tuhan. benar sih, karena kita nggak bisa mengontrol apa yang sebenarnya ke depan akan terjadi gitu ya. Mm-mm. Kalau kita bisa ngontrol, kita akan jadi orang yang sombong dan penuh dengan apa ya, arogan, mungkin Iya, kuasa arogansi ya. dan segala Mm-mm. macam gitu ya. Dan waktu kita tahu kita berjalan sama siapa gitu ya, dan kita mengataskan dia dari segala semuanya, kita tahu bahwa tadi burung-burung di udara aja dia Iya. pelihara gitu, apa bunga bakung di padang aja dia hiasi, apalagi kita gitu sebagai anaknya loh, kita tuh anaknya, nggak mungkin seorang orang tua bapaknya yang rela anaknya jatuh gitu kelaparan nggak makan gitu kan, nggak mungkin. Jadi memang kita tuh harus percaya dan kita tuh harus benar-benar tahu bahwa kasih Bapak tuh segitunya buat Iya, kita. iya, Jadi iya. kita nggak perlu lagi yang namanya khawatir itu di atas segalanya, takut di atas segalanya, tapi Tuhanlah di atas segala-galanya. Iya. Kita harus jadi kayak anak kecil. Ada lagu anak kecil, lagu sekolah minggu yang mungkin kamu tahu. Lagunya Apa gini. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Jadi nyanyiin itu aja terus. Aduh, burung pipit aja dipelihara sama Tuhan, bunga bakung di padang dipelihara Iya. sama Tuhan. Apalagi kamu teman-teman, percaya masalah boleh datang tapi Tuhan menyertai teman-teman semua. Amin. Oke, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ya. Shalom Pastor, Shalom. akhir-akhir ini banyak yang isu mengenai resesi ekonomi yang akan terjadi di negara kita. Aku mau bertanya, menurut Pastor apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin sampaikan dengan adanya resesi ini? Menurut aku ya, kalau di pikiranku dan menurut aku, memang kadangkala Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tapi justru itu bukan untuk menghancurkan kita. Itu supaya kita bisa berharap sama Tuhan saja, supaya kita bersandar sama Tuhan saja, karena Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang kuat. Ya. Dan terkadang apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, ya, itu justru membuat kita berkembang, bertumbuh. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Izin Tuhan. Tuhan nggak kasih ini loh, cobaan itu bukan Tuhan yang kasih, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Yang menarik apa kata Yakobus ketika dia bilang, saudara-saudaraku yang kekasih, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ujian, dia rubah di ayat keduanya itu, kata pencobaan berubah jadi kata ujian. Karena ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Gitu. Nah, aku percaya apapun yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita itu akan berubah jadi ujian. Yang namanya ujian pasti akan selalu membuat kita menjadi yang lebih baik lagi. Kita ujian SMP untuk naik SMA. Kita ujian SMA untuk naik kuliah. Dan ujian SMP pasti lebih gampang dari SMA. Ujian SMA pasti lebih gampang dari kuliah. Nah, makanya terkadang ujian tuh grafiknya seperti ini, gitu, nanjak. Artinya apa? Artinya kita sudah menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya. Nah, kadang ujian itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, untuk kita terus bersandar dan berharap sama Tuhan dan tahu bahwa Tuhan pegang kendali, Dia berdaulat atas hidup kita. Dan yang kedua, supaya hidup kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena kita seperti dikembangkan kapasitasnya gitu loh. Kalau enggak, kita nggak akan pernah tahu kapasitas kita, talenta kita seperti apa. Dan itu juga bisa mengembangkan iman percaya kita kepada Tuhan sih sebetulnya. Iya, aku setuju sekali ya. Jadi apa yang mau Tuhan sampaikan ya itu izinnya Tuhan dan membuat kita semakin bertumbuh lagi Dan gitu bersandar ya. sama Tuhan. Iya, Fokusnya dan sama bersandar Tuhan. sama Tuhan. Oke, next question. Hey, way out. Berhubung akan adanya resesi ekonomi, aku mau tanya bagaimana kita harus bersikap sebagai umat Kristen dalam menghadapi resesi ekonomi. Tadi mungkin udah disinggung sedikit kali ya. Iya. Bahwa kita harus punya sikap yang ya tadi bersandar tadi itu, karena kita udah punya Tuhan yang luar biasa, yang kalau yang kita berdosa aja kita diselamatin guys, apalagi resesi. Kita aja yang nggak layak di sini dia melayakkan kita ada di sini gitu, apalagi resesi yang bikin kita takut gitu. Jangan istilahnya kalau maut aja Tuhan bisa membebaskan kita dari situ, apalagi resesi pasti bisa ya. Nah, di Mazmur 23 kita baca ya, Mazmur 23. Ini menarik sekali apa yang pemazmur katakan. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Menarik deh. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku,
tak akan kekurangan aku. Hmm. Dia mau menyampaikan bahwa Tuhan ini gembala saya, Tuhan adalah bagian saya. Hmm. Dan dia bilang bahwa aku nggak akan kekurangan, Tuhan itu cukup buat saya. Hmm. Jadi Daud dia menaruh dalam di hatinya bahwa Tuhan itu cukup buat aku, hanya Tuhan. Nah, tadi kita baca di Matius ayat pasal yang ke-6 ya, hal kekhawatiran itu. Waktu kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa dan dia cukup buat kita, maka apapun yang terjadi kita nggak akan khawatir. Nextnya ya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, ayat 4 bilang begini teman-teman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya mungkin someday kita berjalan di resesi ya, kita nggak pernah tahu. Tapi dia bilang sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Nah ayat 6 ini bahasa Inggrisnya bilang begini teman-teman. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Artinya apa? Dia merasa yakin bahwa hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Karena kalau enggak, kalau kita mikirin, aduh tahun depan resesi, aduh tahun ini, ayatnya jadi berubah. Jadi, are you sure? Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Tapi dia bilang, surely. Itu sebuah jaminan, sebuah kepastian bahwa goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Dalam hidup kita teman-teman itu ada, ya bisa dibilang rough day. Aku bilangnya hari yang keras ya, bukan bad day tapi rough day. Sama ada good day. Tapi semuanya itu bisa Tuhan pakai untuk membuat kita jauh lebih baik lagi. Dan aku percaya waktu hari buruk kita atau rough day, hari baik kita, Tuhan tetap menyertai kita kemanapun kita melangkah sih. Kita tetap jadi anak Tuhan, dia tetap akan memelihara kita. Jadi ya sebenarnya mau tahun depan resesi atau enggak, sebenarnya ya kita cukup berjalan dengan percaya sama dia gitu ya. Jadi kalau tadi bersikap sebagai umat Kristen dalam menghadapi resesi ekonomi, it's okay. Jalani saja semampunya kita, maksudnya jalani dengan rasa aman dalam Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya memang kita lagi bekerja di satu perusahaan, ya jalani dengan maksimal gitu. Kalau misalnya memang kita seorang pengusaha, ya jalani dengan sebaik mungkin dan percaya bahwa ya Tuhan yang akan mencukupkan kita sih gitu. Jadi mau kita takut mau kita enggak, ya itu sebenarnya tergantung keputusan kita juga gitu. Di tahun depan mau kayak gimana. Jadi buat teman-teman semua, percayalah bahwa Tuhan tuh selalu menyertai kita gitu, mau itu resesi, mau itu tiba-tiba nanti krismon atau apa gitu ya, Tuhan menyertai. Toh kita juga udah lewat krismon ya waktu itu ya. Iya, kita juga lewat krismon ya waktu dan itu. satu lagi ya teman-teman ya. Ini dari Petrus nih. Menarik sekali apa yang Petrus bilang. 1 Petrus 5 ayat 6. Dia bilang begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kenapa kita harus merendahkan diri kita? Itu berbicara tentang iman, bagaimana kita merendahkan diri kita untuk percaya sama tangan Tuhan yang kuat. Karena terkadang kita tuh menjadi orang yang pakai kekuatan sendiri gitu ya maunya ya. Pakai kekuatan sendiri sehingga kita nggak berserah sama Tuhan. Tapi di sini dia bilang karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dan ayat 7-nya bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kita harus punya iman yang kuat, berjalan bersama dengan Tuhan karena dia yang memelihara kita. Semangat teman-teman. Tahun depan aku percaya kita pasti akan lewatin. 2 tahun ini kita udah lewatin, tahun-tahun yang akan datang kita pasti juga akan lewatin bersama dengan Tuhan. Nah ini kan kita sambil ngobrol-ngobrol soal menghadapi resesi ekonomi ya nih ya. Mungkin kalau dari lingkungan sekitar tuh
gimana? Mungkin ke keluarga. Ini mungkin langsung ke pertanyaan aja nih ya. Ya. Jadi, Kak mau tanya dong, aku ini anak pertama di keluargaku dan saat ini keuangan aku belum stabil, tetapi aku harus menghidupi anggota keluargaku. Kira-kira aku harus gimana ya? Ditambah dengan adanya kabar resesi ekonomi yang membuat aku takut jika nantinya aku sulit menanggung kebutuhan keluargaku. Di sekitar itu maksudnya mungkin keluarga yang sekarang sih mungkin keluarga ya, karena Ya. ada yang tulang punggung dan segala macam. Bersyukur aja dengan apa yang teman-teman jalanin saat ini ya. Dan aku percaya sekali lagi keluarga itu Tuhan titipkan dalam hidup kita. Dan just do the best buat Iya. keluarga kita. Lakuin yang terbaik semampu kita. Lakukan yang baik, lakukan yang benar. Lakukan yang benar semampu kita. So, kalaupun memang keuangan kita belum stabil, toh kita bisa memberikan apa ya, bukan hanya uang aja sih, tapi mungkin encouragement buat keluarga kita, mungkin perhatian buat keluarga kita. Mungkin komunikasi yang lebih lancar lagi, misalnya Ya. ini ada resesi kita mau apa ya, mungkin dari situ hubungan keluarganya juga makin lebih solid lagi, lebih membangun satu sama lain lagi, dan tiba-tiba ya udah deh keluarganya kita usaha ini aja di keluarga kita, wah taunya resesi malah booming ya kan, kita nggak pernah tahu juga. Karena kita Betul. tahu pasti kehidupan kita naik turun ya. Iya. Kadang kita di atas, kadang Betul. yang kita di bawah. Tapi ya yang namanya keluarga, family sticks together gitu. Iya. Keluarga tetap bersama satu sama lain. That's why mungkin kalau kita tahu bahwa ada tantangan di depan, justru ini waktunya kita untuk lebih dekat lagi, lebih kenal lagi. Dan kita bisa cari solusinya sama-sama Iya, gitu. sama-sama cari. Kita pun ngalamin, aku pun juga ngalamin 2 tahun terakhir ini, di mana kita juga sempat ngerasa susah, kita ngerasa kayak aduh gimana ya nih pandemi ini nih, apalagi udah jadi full timer ya dan harus bantu keluarga. Tapi di situ justru aku sendiri ya teman-temannya malah lebih dekat sama keluarga loh. Iya. Jadi bisa punya waktu lebih sama keluarga, kita ngobrol deep talk sama keluarga, kita cari solusi apa yang kita bisa lakuin nih, kakak sama adik, abang sama adik, kadang abang adik juga nggak deket gitu ya, juga sama adiknya juga. Nah jadi mungkin itu bisa kita berikan juga sih perhatian, kasih sayang selain uang ya, supaya kita bisa kuat satu sama lain, karena Betul. we're in this together loh. Ya. Betul, oke. Ini next question nih. Pastor, aku ada teman yang sedang mendapatkan musibah. Dia di PHK dari tempat kerjanya. Dan sekarang dia berniat untuk membuka usaha sendiri. Tetapi temanku ini ingin meminjam uangnya dari aku. Sedangkan aku sendiri sedang menabung untuk menghadapi resesi ekonomi. Kira-kira aku harus apa ya, Pastor? Kamu harus belajar juga melihat kondisi kamu, sehingga kamu juga bisa bijaksana menurut aku. Dan kamu juga harus belajar untuk berkata tidak kepada orang lain gitu. Ya. Karena nggak enakan, pada akhirnya kamu sendiri yang akhirnya juga ujung-ujungnya bisa iya nih gara-gara si A sih pinjam Jadi duit gue, menyalahkan ya maksudnya jadi ya. menyalahkan. Gara-gara si A minjem duit gue nih, makanya gue jadinya kayak Iya. begini hidup gue nih, nggak tahu mau kemana dan lain sebagainya Iya. gitu. Nggak apa-apa loh kalau misalnya saya enggak. Karena di dalam kekristenan buat kita semua itu ya, waktu kita mau meminjamkan uang ke orang, itu tuh sebetulnya kita nggak bisa tagih lagi loh. Jadi kalau kita mau meminjamkan uang ke orang, udah anggap aja itu kamu memberkati dia. Kamu kasih dengan tulus ke dia, jangan ditagih. Nggak boleh ditagih. Jadi anggap aja, oke deh ini dia, aku kasih buat kamu ya gitu. Jadi blessing buat dia. Dan banyak dari kita yang pada akhirnya nggak mengerti tentang hal ini, jadi kita Niatnya mau baik gitu ya, niatnya mau baik, minjemin, tapi minjemin. jadi bersungut-sungut karena Iya. kita nagihnya nggak dibayar lagi gitu Iya, ya. apalagi galakan yang ditagih daripada kita, kan kadang suka kayak gitu ya. Betul, iya sih. Tapi kalau misalnya memang kamu di hatinya tergerak, ingin membantu dia gitu, it's okay juga. Ya, it's Tapi yang okay. penting hati yang benar tadi gitu loh, Iya. waktu kamu siap nggak dengan resikonya, dengan konsekuensinya. Kalau misalnya dilandasi dengan hati yang tulus, bener, menurut aku nggak apa-apa juga Iya, untuk nggak apa-apa. minjemin. Tapi kalau misalnya memang ternyata kamu pas-pasan banget dan memang sudah nggak mungkin lagi, ya it's okay, kasih pengertian gitu. Jadi tergantung tergeraknya gimana Iya, gitu benar. di hatinya. Ya. Begitu ya. Oke, Nextnya, apalagi yang? nextnya. Nah, kalau kan di medsos itu di medsos itu kan juga banyak nih kayak resesi, tahun depan resesi. Aduh, kayak kita tuh setiap scroll gitu ya atau di explore kita. Nah, itu tuh semua postingannya kebanyakan tentang ya itu kayak resesi, tahun depan resesi gitu. Itu kan jadi sebenarnya kayak
mungkin kalau tadinya nggak khawatir mungkin jadi khawatir gara-gara kita Iya. sering ngeliat medsosnya. Menurut kamu gimana? Kamu nanya? Kamu mau Iya, tanya-tanya? aku nanya Iya, 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 gimana? iya, iya. Aduh, jadi memang nah, medsos emang, kita juga perlu wise ya teman-teman Ya, untuk menggali, apa namanya, informasi yang kita terima gitu. mhm, Karena saat ini kita ngelihat ya, let's say TikTok atau enggak Instagram Reels dan lain sebagainya, banyak banget yang nggak di apa namanya, nggak ada boundaries-nya, nggak ada batasannya, semuanya keluar di situ. Nah, teman-teman harus punya singleness yang kuat sehingga kamu tahu bahwa ini berguna buat aku, ini enggak. Ini buat aku jadi stres nih, ini buat aku jadi depresi nih atau draining aku nih. Ini bikin aku jadi lemes banget nih, jadi membandingkan satu sama lain nih. Nah, itu teman-teman yang tahu sendiri tentang keadaan teman-teman sendiri, mhm, sehingga media sosial juga harusnya bisa membuat kita, belajar sesuatu di dalamnya. Media sosial nggak salah buat aku, ya, tapi bagaimana kita bisa ambil sesuatu yang berguna sih di iya, 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 dalam iya. hidup kita sih sebetulnya. Dan menurut aku jangan juga, kita apa ya, jadi nggak seimbang waktu waktu kita bermain media sosial dengan waktu kita, sama Tuhan gitu. Ya, Kadang-kadang, kita tuh terlalu banyak makan dari media sosial, tapi kalau kita kurang makan dari firman Tuhan dan ya, dari that's true. value firman Tuhan, Yes. ya otomatis kita akan jadi takut gitu. Tapi kalau kita tahu Tuhan ngomong apa, firman Tuhan ngomong apa tentang hidup kita, Ya, tentang kasih Tuhan seperti apa buat kita, itu menurut aku kita nggak akan terlarut sama sama, apa namanya, istilahnya teror dari sosial media gitu menurut aku. Jadi kita juga harus, apa ya, bagi waktu kita dengan benar gitu. iya. Waktu kita main medsos, waktu kita sama Tuhan tuh kayak gimana, Aku setuju karena kayak gitu. memang firman Tuhan itu jawaban buat setiap Ya, hidup kita loh. mmm, Dan banyak orang yang pada akhirnya nggak baca firman Tuhan, tapi mereka belajar ilmu-ilmu lain yang ada di, sosial media mmm, dan mungkin itu dijadikan pembenaran ya, buat mereka semua. Tapi menurut aku kalau, nggak ada firman Tuhan itu belum cukup, ya, belum cukup. Jadi aku rasa teman-teman harus tahu bagaimana cara kita cure dari setiap apa yang kita alamin. Jangan-jangan kita cuman hanya, kalau pohon itu kita cuman potong daunnya aja, tapi akarnya nggak kita cabut gitu. Nah, firman Tuhan ini akan mengoreksi kita sampai ke akar-akar teman-teman, termasuk cinta uang mmm, dan lain sebagainya. Karena ada 3 akar dosa dalam firman Tuhan ya, yang, cinta uang yang pertama, habis itu kenajisan, ya kepahitan, habis itu kepahitan, 3 hal ini. Kita bisa melihat dari firman Tuhan, value-value yang sesuai dengan firman Tuhan sehingga bisa mendefinisikan akar apa yang ada di dalam hidup kita itu. Jadi betul, bukan bukan hanya gunting daunnya aja tapi cabut akarnya, itu lewat firman Tuhan, mhm, gitu. setuju. Ya, Oke, ada pertanyaan. mhm, Pastor, saat ini aku berniat untuk membuka usaha lewat media ya, sosial. good, Tapi aku jadi ragu karena diprediksi 2023 akan ada resesi ekonomi. Kalau mmm, misalnya aku pinjam uang ke bank untuk modal usahaku saat ini, aku salah nggak sih? mungkin kamu bisa Bisa berdoa, konsultasi, iya konsultasi berdoa tapi dan berdoa terlebih dahulu ya, minta doa kekuatan dulu. dari Tuhan, yes, minta kekuatan dari Tuhan, habis itu bisa konsultasi dengan banyak orang, Iya, tanya bagaimana dengan pakar, iya, terus dengan, ahli-ahli dan lain sebagainya, dengan teman-teman, dan juga mm, dengan orang-orang yang sedang berjuang di iya, situ, kira-kira gimana nih ke depannya nih. iya, Dan kalau misalnya aku rasa kalau mau pinjam uang di bank ya, aku rasa, sah-sah aja, wajar-wajar aja. Asal kita tahu bahwa, kita punya tanggung jawab untuk bisa meyakinkan, untuk bisa kembaliin gitu, untuk bisa kembaliin dengan setiap apa yang kita punya rencanakan. Kita tahu banget apa yang kita rencanain dan ini pasti akan bisa mendapatkan untung, why not, kenapa enggak. iya. Jadi Tapi ya bener tetap sih. doa. Doa dan tanya sama, mungkin kalau kita kan bukan di bidang bisnis juga, tapi yang pasti, doa itu harus gitu, minta hikmat dari Tuhan dan segala macamnya ya. Semoga, ketemu ya jawabannya, Mhm, yang pasti doa itu harus ya teman. Oke, mhm, alright next question. Hey way out, aku ini seorang content creator dan aku sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi resesi ekonomi dengan good, caraku. ya. Sebagai content creator, apakah aku harus membagikan caraku kepada mereka mengenai persiapan menghadapi resesi ekonomi? It's okay juga buat aku untuk kita share live buat orang lain. Karena aku percaya
kemampuan kita untuk kita menciptakan ide-ide kreatif itu juga datangnya dari Tuhan sih. Mhm. Dan kenapa nggak kita bisa bagiin juga buat orang lain dan itu bisa jadi berkat buat orang lain Betul. ya, karena untuk menghadapi sesuatu yang seperti ini kayak resesi, ini waktunya kita bukan untuk saing-saingan, tapi waktunya kita untuk sayang-sayangan. Ya, waktunya kita untuk sama-sama brainstorming, sama-sama juga ngobrol, cerita apa yang bisa kita lakukan, Ya. solusi. Udah waktunya lagi kita untuk hidup bergandengan tangan. Mhm. Udah nggak bisa mentingin diri sendiri lagi. Iya. Karena kita nggak bisa sendiri, teman-teman. Kejadian 2 ayat 18 bilang, "Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan" tidak, sorry. Kejadian 2 ayat 18 bilang begini, "Tidak baik kalau manusia itu Seorang seorang diri diri saja." saja. Gitu. Tuhan udah jelas bilang bahwa tidak baik manusia seorang diri saja. Itu dia ngomong sebetulnya ketika menciptakan Adam. Tapi pertanyaannya, apakah Adam sendiri? Ada Tuhan loh di situ. Tapi dia bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Ini ngomong bukan tentang pasangan hidup saja, tapi tentang penolong-penolong lain yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dia tahu bahwa kita nggak bisa sendirian. Toh kalau kita berdua sama Tuhan, kadang kita lupain Tuhan. Kadang waktu Tuhan juga ngasih tahu tentang firman-Nya, tentang hal-hal yang Dia inginkan, kita juga cuek kok. Kita kadang juga nggak mau dengerin Dia. Makanya Tuhan udah tahu banget manusia, sifatnya manusia seperti itu. Makanya Dia bilang nggak baik nih kayaknya untuk manusia hidup seorang diri saja. Aku harus memberikan penolong yang sepadan dengan Dia. Itu sebabnya kita nggak bisa sendirian. So, waktu kita tahu kita nggak bisa sendirian, yuk kita bisa saling share satu sama lain. Dengan value yang firman Tuhan pastinya Dengan ya. value firman Jangan Tuhan, juga jadi menghalalkan segala cara ya, juga untuk jadi konten kreator dan segala macam, tapi konten kreator yang bervalue firman iya. Tuhan. Toh Gitu. nggak ada salahnya untuk berbagi kan? Iya, Iya, nggak ada benar, salahnya nggak ada berbagi. salahnya kok untuk berbagi dan aku salut sama kamu mau membagi caranya ya. Mm-mm. Terima kasih buat kamu karena kamu udah nggak egois berarti ya tandanya Iya, ya, kamu iya, iya, mikirin iya, iya. orang lain. Great Mm-mm. job. Alright, kita sebentar kita stop dulu ya, kita mau minum dulu, abis ini kita akan lanjut bahas soal resesi ini, oke? Oke. Nah, kalau kamu bilang kamu gila bekerja dan untuk mendapatkan uang, apa kamu gila-gilaan juga untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan? Nah, kadang Tuhan membawa kita ke kegagalan atau ke masalah, ke problem, ke struggles itu supaya mungkin Tuhan akan menghancurkan apa yang selama ini membuat kamu nggak tenang Ya. atau menghancurkan hidup kamu. Meskipun nanti saya ngalami resesi, Dia tetap Tuhan atas hidupku. Ya. Wah, itu luar biasa. Oke, udah balik lagi. Yes. Ya, oke sebelum kita ke pertanyaan yang kita bahas lagi, aku Ya. mau ngingetin buat teman-teman semua, tadi kan kita udah bahas pertanyaan banyak banget. Nah, teman-teman yang mau nanya, yuk langsung aja DM dan WhatsApp ke sini ya. Kita tunggu pertanyaannya. Sekali lagi kita tunggu pertanyaannya. Kalian mau bahas apapun terserah, nanti kita coba jawab di sini. Oke? Alright, kita lanjut sayang. Ya. Ada pertanyaan lagi? Iya dong, pastinya ada pertanyaan lagi. Tapi Iya. menghadapi resesi ekonomi nih, menurut Alkitab mungkin ini sama kayak tadi awal ya. Iya. Jadi Mm-mm. ada pertanyaan nih. Ya. Halo Eat, aku punya pertanyaan nih. Aku seorang yang gila akan bekerja. Wow. Selagi aku mampu dan aku punya tenaga untuk bekerja, akan aku lakukan. Ya. Tetapi dalam Alkitab Ibrani 13:5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Apakah tindakan aku ini udah benar? Kalau iya, apa yang harus aku lakukan untuk kedepannya? Ibrani 13 ya, tadi dia kutip ya. Iya. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang Ya. dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Betul. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan Jadi sebenarnya engkau. dia ini kayaknya workaholic gitu loh. Iya. Jadi mungkin karena saking dia mungkin ada yang dia takutin Ya. atau mungkin apa. Jadi dia benar-benar memegang banget pekerjaannya dan merasa pekerjaannya itu harus banget karena dia bilang kan gila bekerja gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat dia mengutip ini, dia bilang kan tadi dia ya yang kamu bilang tadi, dia gila bekerja dan aku kamu menjadi hamba uang
Di sini dia kutip yang Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah pertanyaannya, apakah kamu sudah menjadi hamba uang atau belum? Karena kembali lagi di Matius 6 yang kita belajar bahwa ujungnya Tuhan Yesus mengerucutkan menjadi dua. Kita nggak bisa nggak bisa Menyembah dua menyembah tuan. dua tuan. Entah itu Tuhan, entah itu sekali lagi uang. Nah kalau kamu bilang kamu gila bekerja dan untuk mendapatkan uang, apa kamu gila-gilaan juga untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan? Karena dari 24 jam sehari ini, waktunya Tuhan berapa lama? Yang perlu kita tanyakan. Apakah saking kita gila kerja, kita lupa berdoa? Kasih Tuhan hanya sekedar 5 menit. Tuhan terima kasih buat hari ini, aku mengucap syukur Engkau baik. Hari ini aku mau berangkat, terima kasih pimpin kerja dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Set, cabut. Kerja. Pulang malam. Habis itu sampai rumah udah berdoa lagi, Tuhan terima kasih hari ini aku hari ini jaga rumah, jaga keluarga, disuruh jadi satpam Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tidur lagi, besok seperti itu terulang-ulang. Artinya apa? Kamu bisa jadi tuannya itu bukan Tuhan, tapi uang. Karena ini sedikit trik ini. Dengan uang itu bisa membuat kita melakukan sesuatu, melakukan sesuatu yang membuat kita jadinya lupa akan semua. Mungkin lupa akan keluarga, lupa akan kesehatan kamu sendiri, lupa bahwa masih banyak orang-orang yang perlu kamu layani dan lain sebagainya. Mungkin lupa di situ. Dan mungkin kelihatannya itu baik ya, kayak aku kan gila kerja, kayak kita kan workaholic banget gitu, kita bekerja apapun kita kerjain, kelihatannya mungkin baik ya maksudnya, tapi ternyata tanpa sadar apa yang kita cintai tadi itu berubah gitu. Jadi itu yang sebenarnya kalau orang udah apa yang mereka cintai itu berubah, mereka tuh itunya tuh aktif, kayak ketakutannya, kekhawatirannya, terus rasa cemasnya, itu tuh akan timbul tuh karena memang landasannya cinta yang lain selain Tuhan gitu. Jadi ya kalau yang kamu harus lakukan untuk kedepannya apa tuh? Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dilakukan ya itu tadi, kita harus cek kembali terlebih dahulu. Tadi aku lagi ngasih tahu bahwa memang waktu kita gila-gilaan buat kerjaan, apakah sekali lagi gila-gilaan buat Tuhan juga. Nah kita ngeceknya tuh di situ. Atau kalaupun dia gila-gilaan buat Tuhan gitu ya, yang dia lakukan semua untuk Tuhan, bukan berarti dia nggak suka sama kerja. Tapi dia akan kerja secara wise gitu, kerjanya secara wise. Belum tentu juga dia nggak menghasilkan banyak uang, bisa menghasilkan banyak uang juga. Tapi dia tahu untuk apa dia bekerja itu. Dan dia bisa lebih bijaksana untuk memanage setiap uangnya itu karena hatinya nggak di situ. Karena Tuhan bilang kan di mana hartamu berada di situ, di mana hatimu berada di situ hartamu berada. Nah kalau kita terus memikirkan tentang uang ini, nah yang perlu diperhatikan adalah kita ngecek kembali nih, apakah uang jadi berhala buat kita, menggantikan posisi Tuhan. Dan apakah rasa hormat, kekuasaan, penerimaan itu menjadi nomor satu di kita, bukan Tuhan. Nah kita bisa melihat hal-hal semacam itu dari melihat di hati kita. Nah yang perlu kita lakukan lagi sekali lagi teman-teman, ya cek kamu bekerja untuk siapa. Bekerja maksimal bukan salah ya teman-teman. Ya dan dalam pekerjaan kamu apa yang kamu lakukan, apakah ada hal-hal yang kamu ya kompromi sama dosa lah. Kayak segala hal dihalalkan untuk mendapatkan pekerjaan itu. Segala hal dilakukan untuk mendapatkan uang itu. Sehingga say yes aja. Padahal udah tahu bahwa itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Nah dengan cara kerja, kita juga bisa melihat apakah kerjaan kita memuliakan Tuhan atau justru untuk diri kita sendiri. Nah itu setiap hari harus diproses dalam hidup kita. Kita harus tahu bahwa hidup kita ini sekali lagi bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Terus dicek. Ya, Kak mau tanya nih, ini next question ya teman-teman. Kak mau tanya dong, di dalam Alkitab kan dianjurkan untuk hidup berkecukupan saja. Tapi kalau resesi ekonomi ini terjadi, salahkah kita mencari uang sebanyak-banyaknya? Kan tujuannya untuk mencukupi kebutuhan hidup di masa depan. Jawabanku tidak salah. Memang buat gua uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Gitu kan? Tapi jangan jadikan uang itu jadi raja buat kita. Sehingga kita diperbudak sama uang itu.
sekali lagi kita harus cek hati kita tuh di mana. Ya. Karena beda tipis bilangnya, ya ini kan buat kehidupan, tapi ujung-ujungnya pas dikasih kita nambah lagi, Ya, merasa belum puas dan lain sebagainya. Yang masalahnya sih masalah hati sebetulnya. Apakah betul. uang itu benar-benar ya yang kita jadi raja banget di dalam Iya. hidup kita, atau memang itu sebagai alat yang dibantu untuk memaksimalkan hidup kita hanya sekedar Iya, itu iya. gitu. Karena kalau enggak teman-teman, waduh kita bakal diperbudak sama uang nih. Iya, dan kalau misal kita udah diperbudak ya, misalnya nih, berarti kan uang kita menganggap uang itu adalah segalanya dan yang sangat berharga dalam hidup kita ya. Jadi waktu itu diambil dari kehidupan kita, kalau misalnya itu seandainya itu diambil, itu tuh kita tuh bisa jadi kacau balau dan kita Iya, nggak bisa lagi melihat mana yang bener lagi gitu. Kalau misalnya apa ya, yang kita pegang tuh, hal yang salah sebetulnya. Jadi kayak misalnya, aku punya barang ini nih gitu, aku merasa berharga kalau aku bisa punya uang segini dan aku pakai barang ini gitu. Nah, waktu barang dan uang itu diambil, aku merasa aku tidak berharga lagi. Nah, itu tuh yang bahaya sebenarnya mhm gitu. mhm. Jadi make sure bahwa hati kita itu ya di tempat yang tepat, yaitu dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Itu Iya, doang sih. Jadi uang itu akan jadi baik kalau kita hatinya juga benar gitu. Balik lagi tadi ke hati yang tadi ke hati, gitu. ujung-ujungnya tentang masalah hati sebetulnya. Nah, Mhm, menurut kamu nih, ya kenapa kita harus berarti kan tapi kan kita harus punya awareness juga ya, ya, waspada juga sama, mhm mhm, oh tahun depan nih resesi nih. ya. Nah, menurut kamu, kenapa kita harus, ya aware sama resesi ekonomi? Iya, kita harus aware karena memang kita harus hidup bijaksana ya. Ya, Kita nggak bisa foya-foya kan sekali lagi kita nggak pernah tahu di kemudian ya, hari itu akan terjadi seperti mhm, apa. Dengan kita memanage segala sesuatu itu juga cukup membantu kita ya, sebetulnya. Nah, kalau kita ngomong tentang manajemen, kalau kita ngomong tentang apa yang harus kita mhm, siapkan, mhm, mhm, bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi sesuatu hal yang di depan. Nah, teman-teman, Lukas 16 bilang begini, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara ya, besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ini ngomong tentang setia dalam perkara kecil, maka dia juga setia dalam perkara ya, besar. Kalau ngomong manajemen ini sebetulnya bisa bisa jadiin pelajaran buat kita. Di mana waktu kita setia dalam perkara kecil, aku percaya pasti Tuhan akan percayakan mmm, perkara yang besar di dalam hidup kita. ya, Ini soalnya ngomong tentang memanage. Nah, semua di dunia ini yang Tuhan ciptakan sebetulnya diberikan kuasa kepada manusia untuk di-manage. Berkuasalah atas ikan-ikan di iya, laut dan lain sebagainya, itu di Kejadian mmm, satu ya kita melihat ya. mhm, Kejadian 1, Kejadian 2 aku agak lupa di situ. Tapi di situ dikasih cara kita untuk memanage. mmm, Di situ sebetulnya ada kata work di situ. Nah, kata work itu bahasa bahasa eee, bahasa aslinya adalah eragon, yang artinya adalah manage. Dan di situ juga di Kejadian tadi juga ditulis bahwa Tuhan belum menumbuhkan tumbuhan di dunia, belum ada kehidupan di mmm, sana. Jadi rumput masih kayak rumput sintetis, tahu nggak? Yang nggak bertumbuh, pohon juga nggak bertumbuh. Karena ayatnya juga dibilang bahwa Tuhan belum menurunkan hujan. Kenapa? Karena belum ada orang yang mengusahakannya. Itu di Kejadian tuh. Kejadian pasal 1 dan 2 tuh. Belum ada orang yang mengusahakannya. Baru setelah Tuhan menciptakan manusia, turunlah hujan, lalu diusahakan, di-manage. Nah, kita punya kuasa untuk memanage semua resource yang Tuhan berikan. mmm, Nah, termasuk juga kita punya kemampuan untuk kita memanage kehidupan kita lewat source yang Tuhan sudah ya, berikan. Manajemen ini yang sangat penting. Dua hal yang kita miss kadang, aku miss pernah, aku juga yaitu suka dia miss. mismanagement. Dalam hal apa? Uang dan juga waktu. Sering banget kita mismanagement di sini. Tapi inilah yang perlu kita belajar supaya hidup kita tuh bijaksana dalam memanage resource-resource yang Tuhan Tuhan kasih gitu loh. Iya, 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 Nah, jadi di sini di ayat 11-nya lanjut, jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang mempercayakan kepadamu harta yang mmm, sesungguhnya? Kalau kita nggak setia dalam duit, siapa yang bisa kasih kamu harta kamu yang iya, sesungguhnya? mhm, Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kalau kamu nggak setia sama harta orang lain, yang ngasih harta kamu sendiri itu siapa? Artinya gini,
Kita tuh sering minta, "Aduh Tuhan, aku berdoa, aku pengen punya rumahku sendiri." Tapi kos-kosan lo nggak lo bersihin, Mmm. kos-kosan lo dibiarin Jadi berantakan, hal-hal nggak kecil diurus kita sama nggak harta aware orang gitu ya? lain. Iya, Iya. hal-hal kecil kita nggak aware dan di sini juga kan kita harus setia dalam perkara kecil. Mhm mhm. Kalau mau dapat rumah yang baru, ya yang ada sekarang diurus dulu, kos-kosannya kah, Rumah kontrakan kontrakannya. rumahnya kah, dan lain sebagainya. "Aduh Tuhan, aku pengen punya duit yang ratusan juta atau eman." Ya setia dulu itu 10% aja lo lewat waktu itu. Lo nggak kasih-kasih 10% aja lo lewat 10% loh. Iya iya, Padahal uang kita semua milik milik Tuhan kan. Tuhan. Apakah Tuhan butuh uangmu? Enggak Apakah Tuhan butuh 10%? enggak. Enggak. Dan kalaupun kita kasih ke gereja ataupun kalau kita kasih ke mana gitu ya, 10% gitu, itu sebetulnya untuk melatih kita me-manage keuangan dengan baik, Mhm. gitu loh. Me-manage persepuluhan itu dengan baik. Ini jadi persepuluhan tapi nggak apa-apa, ini dipakai untuk supaya kita bisa me-manage dengan baik. Iya Kalau lewat terus gimana kita mau dipercayakan sesuatu hal iya yang iya lebih. iya. Jadi intinya Tuhan akan kasih sesuatu yang bisa dipercayakan sama Oke, kita, ya. gitu. Dan sangat baik untuk kita me-manage hidup kita untuk kedepannya, termasuk keuangan kita, kita manage. Mau Mmm. masuk mana kek, Ya 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 ya. asuransi kah, atau Betul masukin ke betul betul bank kah, betul. dan lain Jadi kita mesti sebagainya, wise ya, manage, harus dan wise. bukan berarti ya tadi aware juga, kita harus waspada juga, kita aware juga, kita manage Mhm, juga, bukan berarti kita juga jadi, "Ah, tenang Tuhan," kan kalau Tuhan ngasih tuh kita foya-foya, itu namanya iya, mismanage ya teman-teman. Jadi kita harus waspada juga, kita harus, me-manage tadi gitu ya, mhm, untuk kita menghadapi juga resesi ke depan. Bukan berarti kita jadi nggak mau tahu gitu ya, justru kita mau tahu, tapi kita mau tahu dengan benar. iya, Gimana cara menghadapinya untuk kedepannya, alright? iya, Oke, nah ini ada pertanyaan. Hello way out, aku ingin memulai membuka usaha. iya, Tapi setelah aku lihat bahwa akan terjadi resesi ekonomi di tahun depan, membuat aku takut untuk memulai usaha tersebut. mhm. Langkah apa yang aku harus perhatikan agar aku bisa yakin untuk tetap membuka usaha di tengah resesi ekonomi yang akan datang? Kalau menurut aku sih banyak-banyak research juga yang tadi kita Iya, udah bahas gitu, maksudnya dan misalnya mau bisnis apa, bisnis kuliner misalnya atau bisnis apapun itu, dan itu juga mesti di research juga apakah bisnis ini kira-kira berjalan ya, atau misalnya bisnis makanan ini oke nggak ya gitu. Jadi memang harus juga belajar lebih lagi sih ya menurut aku ya Yang ya. iya, belajar lebih lagi. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kegagalan itu bukan akhir dari semuanya, Hmm. gitu. Sambil kita berdoa, kita berusaha. Mhm. Dan mungkin ada kalanya kita mengalami kegagalan yang sekali lagi diizinkan Iya Tuhan. iya iya. Kayaknya kita ngalamin sesuatu, kok usahaku begini ya, kok Mhm. ternyata nggak Iya berhasil ya. benar. Kita dihadapkan kepada sesuatu yang kita tidak inginkan Mmm. gitu. Nah, eee, kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang seperti itu Iya. sekali lagi, supaya kita bisa belajar dari situ Iya. dan nggak mengulangi hal yang sama. Mmm. Atau mungkin juga kegagalan itu bisa dipakai Tuhan untuk menghancurkan berhala yang ada Iya. di kita. Entah itu, wah bikin usaha nih, Mhm. dulunya soalnya keluarga gue ngeremehin gue. Mmm. "Alah lu anak ke pertama tapi nggak bisa nyenengin orang tua lu. Iya. Lu lihat nih usaha gue nih, waktu gue udah usaha nanti lu gue bayarin lu semua liburan." Mmm. Cuman gara-gara pengen balas dendam. Iya. Mungkin itu yang membuat dia jadi kayak, kayak gue buat usaha dan Mmm. kadang mungkin digagalin sama Iya iya Tuhan. iya iya. Nah, aku menarik ketika melihat bangsa Israel keluar dari Mesir, dia berdoa sama Tuhan, Iya. "Tuhan tolong aku pengen keluar dari Mesir please." Lalu Tuhan tuntun mereka keluar dari Mesir dan pada akhirnya Tuhan tuntun kemana? Dia ikut Tuhan loh, Mmm. ikut tuntunan Tuhan loh. Tuhan tuntun kemana? Laut mati. Pasti kaget dong, Mmm. dia berdoa untuk keluar dari Mesir, pas sudah keluar ketemunya laut mati. Makanya bangsa Israel waktu itu mereka bersungut-sungut, bilang, "Waduh, tahu gitu gua mati aja deh di Mesir deh. Daripada harus kayak gini, aduh udah kayaknya Ya. balik aja deh ke Mesir deh. Aduh gimana nih, Tuhan emang pengen kita mati nih." Nah mereka pikir laut mati itu teman-teman, untuk membunuh mereka, Mhm. menghancurkan mereka. Karena mereka lihat, wih ada tentara Mesir nih di belakang Mhm. nih, ada Firaun nih. Nah tapi ternyata waktu kita melihat, waktu pada akhir kita tahulah cerita itulah, Ya. aku nggak usah bahas lagi. Musa mengangkat tangannya, mengulurkan tangannya, mengangkat tongkat, laut terbelah, bangsa Israel lewat, akhirnya lewat, ada mujizat di situ. Wah lewat, sat.
Nah, pas dia lewat ini, pas dia lewat itu, kita baru ngerti kenapa Tuhan bawa bangsa Israel ke laut itu. Dan ternyata setelah bangsa Israel lewat, tentara Mesir pengen, wah ini dia bisa lewat nih, kita lewat juga yuk. Akhirnya mereka lewatin Mau laut lewat itu. juga. Tapi akhirnya lautnya tutup kan. Dan pada akhirnya mati mereka semua di situ, ya kan? Mati mereka semua di situ, dan situ udah jelas bahwa oh ternyata laut ini yang kita pikir bakal membunuh tentara Israel, bakal membunuh orang Israel atau bakal membunuh kita. Ternyata laut itu dituntun sama Tuhan, bangsa Israel dituntun sama Tuhan ke laut itu bukan untuk menghancurkan mereka, tapi justru menghancurkan apa yang akan menghancurkan bangsa Ya, Israel, ya. yaitu Mesir. Tapi memang bangsa Israel harus dituntun ke situ dulu supaya ini ngintil nih. Nah, setelah bangsa Israel lewat, ternyata laut mati itu untuk membunuh yang Bangsa akan membunuh bangsa Israel. Israel ini. Nah, kadang Tuhan membawa kita ke kegagalan atau ke masalah, ke problem, ke struggles itu supaya mungkin Tuhan akan menghancurkan apa yang selama ini membuat kamu nggak tenang Ya. atau menghancurkan hidup kamu. Ya. Jadi harus kita syukuri apapun yang ada di depan kita. Ya. Karena aku percaya apapun yang ada di depan kita, kita mampu melewatinya dan kita nggak akan sampai tergeletak sebab tangan Tuhan Betul. menopang kita. Aku setuju. Semangat aja terus, usaha. Iya, semangat aja kalau misalnya aku mau kasih encouragement kayak misalnya memang udah passion, jualan, mau usaha dan segala macam. It's okay gitu. Maksudnya kita aware boleh, waspada boleh, belajar oh ya ini gimana ya gimana. Tapi jangan dikuasai malah sama ketakutan Ya. gitu. Karena kita takut banget kita jadi apa ya terbayang-bayang sama ini nanti kalau rugi gimana, kalau ini gimana. Belajar perlu tapi jangan dikuasai sama rasa ketakutan, teman-teman. It's okay kalau misalnya kalian mau melangkah, mau usaha, berdoalah biar usahanya lancar. Kalaupun nanti di depan ada sesuatu terjadi, percayalah bahwa itu tadi yang Marsha bilang bahwa mungkin itu membawa kita tuh untuk menghancurkan kegelisahan kita, ketakutan kita lebih lagi. Jadi kita bisa lebih bersandar lagi sama Tuhan dan mungkin nextnya untuk memulai usaha yang baru dan lebih yakin akan itu. Oke? Ya, takut boleh ya, Takut boleh. asal jangan Dikuasai ketakutan. Kalau gitu. teman-teman nggak takut nyebrang jalan lewat aja. Iya, Wah, asap. makanya iya. Kalau usaha kan waspada juga boleh dong. Boleh, Maksudnya boleh, kayak boleh, oh nggak nanti ini masalah. kalau gini gini, kalau gini gini. Itu boleh, itu smart. Tapi jangan dikuasai sama kekhawatiran juga Iya, gitu ya. makanya rendahkanlah diri kita. Tadi apa? Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, oke. Next question. Pastor mau tanya, aku merasa pendapatan aku saat ini bisa dibilang cukup. Wih. Tetapi aku takut resesi ekonomi ini akan menjadi penghambat pendapatanku ke depannya. Kira-kira apa ya yang aku harus perhatikan agar aku tidak salah langkah? Yang perlu kamu perhatikan supaya kamu tidak salah langkah ya. Ya, syukuri dengan apa yang kamu punya, itu yang pertama ya. Syukuri dengan apa yang kamu punya sekarang. Bahwa mungkin Tuhan berikan kamu sesuatu hal yang cukup. Mungkin ya, nanti tanya sama diri sendiri. Mungkin hari ini, kala ini, di musim ini Tuhan berkati kamu dengan pekerjaan yang baik, gaji yang bagus, tunjangan yang bagus dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan kamu di musim yang akan datang. Sekali lagi, kita harus tahu bahwa semua yang Tuhan berikan adalah titipan. Siapa tahu mungkin ketika resesi datang gitu ya, mungkin kamu akan dipakai Tuhan untuk memberkati orang sekitar kamu, keluarga kamu, atau apapun juga. Nah, makanya perlu diperhatikan sekarang, kita perlu terus berdoa minta tuntunan Tuhan, kemana nih duitnya nih harus saya ibaratnya saya kasih gitu ya, harus saya mungkin kasih bisnis lain, taruh usaha lain, buka apa kek, kaos kek, salon kak, anything, kamu perlu berdoa untuk itu. Tapi untuk sekarang harusnya sih bersyukur dulu untuk apa yang kamu punya sekarang, sambil wise-nya kamu bisa menyimpan itu untuk di kemudian hari. Dan menurut aku kadang-kadang itu ya manusia itu suka takut duluan sebelum apa-apa terjadi gitu. Jadi asumsi duluan, oh resesi nanti gue akan gini gitu. Takut duluan nanti tahun depan akan pendapatannya terancam, padahal belum tentu loh gitu. Kadang-kadang kita tuh udah takut duluan, intimidasi duluan, kayaknya bayangannya udah buruk duluan, ternyata mungkin tidak seburuk itu gitu. Karena ya kita tahu tangan Tuhan yang memegang gitu. Kadang-kadang manusia tuh pikirannya suka jauh ke Z dulu padahal ke B aja belum gitu sebenarnya. Jadi
buat apa kita waspada perlu, tapi buat apa kita terlalu mengkhawatirkan apa yang sebenarnya kita nggak perlu untuk terlalu khawatir soal itu, gitu. Mhm mhm. Itu hanya membuang energi hati kita, menguras pikiran dan tenaga, mungkin nanti responnya jadi nggak baik mungkin, jadi terlalu khawatir, terlalu takut, jadi terlalu sensitif, nanti jadi pemarah, wah jadi Ya. buahnya banyak gitu, keluarnya jadi responnya macam-macam. Jadi buat aku kalau kita waspada perlu tapi tetap dalam konteks yang gini loh, yang kayak kita tahu bahwa Secure. kita tuh ada yang pegang gitu. Kita tuh tahu bahwa kasih Tuhan tuh menyertai kita. Nah itu menurut aku bisa lebih tenang menjalani hidup gitu. Karena kalau mikirin nanti pendapatanku gimana ya? Padahal sekarang masih dapat pendapatan tiap bulan yang cukup yang kamu bilang tadi itu. Jadi jalanilah dengan tenang dan dengan baik gitu, dengan benar. Oke. Nah, berarti itu tadi yang kamu bilang, "Nanti pendapatanku gimana ya?" Iya. Berarti hatinya kemana tuh? Iya iya. Nanti pendapatan gua kurang gimana, Iya. dan lain sebagainya. Nah, itu dia sekali lagi kita harus mikirin Ya, hal-hal seperti itu, hati kita di mana. Takutnya betul. jadinya melenceng. Kalau misalnya mikir pendapatan kurang kan hatinya jadi ke uang lagi. Padahal Mhm. Tuhan nggak pernah berkurang, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Iya, Dia akan betul. selalu menyertai kita. Betul. Nah, kalau kamu boleh sharing nih yang Mhm. gimana sih bijaknya dalam menghadapi resesi ekonomi gitu? Ya, bijaknya ya, Mhm, yang tadi yang pertama, yang tadi aku bilang yang ada di Lukas 16, mhm. kita tuh setia dalam perkara Ya, kecil, mhm. sehingga kita dipercayakan perkara yang besar, Ya, ya. Setia sama harta orang lain, mungkin teman-teman sekarang kalau orang lain bilang budak korporat, kerja di harus datang perusahaan gitu ya? pagi, iya iya iya, Mhm. dan harus manggut aja dikatain iya aja, bilang dasar kamu begini gini gini, iya aja gitu, nggak apa-apa, ya kamu setia aja di situ ya, dan mungkin lewat kehadiran kamu di kantor itu mulai berkembang, tapi kan aku percaya Tuhan nggak tinggal diem, Iya Tuhan, pasti Tuhan ngelihat gitu apa yang kamu lakuin dan dengan hati yang tulus, iya dan buahnya akan terlihat ya? buahnya akan terlihat karena ini adalah kunci dia Ya, katanya di Lukas 16 ini kunci. Dan catat dia bilang barang siapa. iya, Dia nggak bilang buat kamu pengikut Kristus yang iya setia dalam iya, perkara kecil tapi heeh, barang siapa. Nah, mhm, kalau kita mau lihat buktinya mungkin kita bisa ngelihat atasan-atasan kita gitu ya, bos-bos kita, direktur-direktur kita ketika dia dipromosiin gitu ya atau enggak teman-teman kita yang udah dipromosiin bagaimana cara dia bekerja. Bagaimana cara dia memanage waktunya, datang on time dengan rapat atau meeting, bagaimana cara dia memanage keuangannya, hal-hal yang nggak perlu dia nggak beli dan lain sebagainya. Kita bisa belajar dari banyak hal. Yang penting setia aja sama apa yang kamu punya sekarang, oke, lakukan dengan sungguh-sungguh. mhm, Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nih tadi aku buka di 1 Petrus 5 ya. Yang tadi kan udah bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Oke. Dan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan mhm, yang sama. Itu 1 Petrus 5 ya, ayat 9. Di sini dibilang bahwa kita harus sadari bahwa ada musuh kita yang nggak mau yang nggak tinggal diam, yang mhm, berusaha menjatuhkan kita, mmm, yaitu iblis, mmm, setan yang berusaha, "Ayo lu, resesi mmm, lu, takut nggak lu? ya, Keluarga lu gimana? Utang lu gimana? Kredit lu gimana? Ayo lu ayo lu." Nah, justru kita harus lawan dengan iman yang teguh. Di mana kita dapat iman yang teguh? Dalam firman Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, karena ini mengandung janji-janji Tuhan yang luar mhm, biasa. Ini adalah surat cinta Tuhan yang luar biasa. ya, Waktu kita lawan dia dengan firman Tuhan, ketika bilang, iblis bilang, lu nggak berharga lu, mmm, gagal lu, nggak berguna lu. Kita bisa tahu bahwa firman Tuhan nggak ngomong seperti itu buat kita. Firman Tuhan bilang, kamu berharga di mata Tuhan. ya, Kamu mulia di mata Tuhan. Dan memang kita sih sebetulnya orang tidak berharga, tapi karena Yesuslah yang mmm, membuat kita berharga ya. Dan karena Yesuslah kita dimuliakan, tapi kita tahu bahwa ada Tuhan yang membuat kita jadi ya, berharga. Gitu kan? Dan kita harus lawan setiap pikiran-pikiran, asumsi-asumsi negatif yang tadi kamu bilang yang ya, belum tentu terjadi. Harus dilawan dengan iman yang teguh. mmm, Gitu ya. Dan harus kayak Sadrak, Mesak dan Abednego. Meskipun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap akan menyembah Dia. wah, Waduh, keren. Meskipun nanti saya mengalami resesi, Dia tetap Tuhan atas ya, hidupku. Wah, itu luar biasa. Dan ayat 10 bilang gini, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus.
kepada kemuliaannya yang kekal. Dengar baik nih teman-teman, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Garis bawah kata menderita seketika lamanya. Memang resesi ini kita alamin semua sih, tapi percaya bahwa itu hanya seketika aja lamanya. Nggak akan selalu ada di situ. Tuhan yang akan memperkuat kamu, mengokohkan kamu, melindungi kamu. Dia yang akan meneguhkan kamu dan melengkapi kamu karena dia yang memelihara kamu. Ayat 11 bilang gini, ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Di sini kita disadarkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas segalanya. Dan kita harus percaya bahwa dia adalah Tuhan yang powerful banget. Benar, aku setuju. Bersandar pada tangannya. Setuju banget. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Bahkan kemarin pandemi pun kita berhasil melewatinya. Dan ternyata banyak orang-orang yang justru diberkati lewat pandemi. Ya kan kita nggak pernah tahu juga ke depannya seperti apa. Bisnis baru muncul, usaha ya kan? baru muncul lewat pandemi. Dan segala macamnya. Alright. Next question, KW Out mau tanya, aku punya teman yang sangat suka menghabiskan uang orang tuanya untuk memenuhi kesenangannya. Aku sudah tegur dia agar sebaiknya menabung, apalagi kabarnya ada resesi ekonomi. Tetapi malah galakan dia, padahal aku rasa perbuatanku sudah baik. Menurut Pastor, perbuatan aku salah atau enggak ya? Kalau pertanyaannya menurut Pastor perbuatan saya salah atau enggak ya? Enggak salah. Kamu menjadi teman yang baik ya. Kamu hadir buat teman kamu, buat sahabat kamu. Karena memang gitu ya, kalau kita berteman ada hal-hal yang nggak diinginkan gitu yang kamu lihat ini salah, ya sebagai teman yang baik kita ngomongin di depan muka, lu kayaknya nggak baik deh kayak gini deh, karena kan udah ada hubungan. Kalau teman yang nggak baik itu baru ngomongnya bukan depan muka tapi ngomongin di belakang. Lu tahu nggak dia hambur-hamburin duit nyokap bokapnya, ini males deh gue. Yang bener lu ya kita ngomongin di belakang, tapi teman yang baik adalah ngomong di depan, sama kayak yang kamu lakuin. Dan itu sangat bagus banget untuk kamu menegur. Cuman kamu akan stres sendiri kalau pada akhirnya kamu udah tegur, kasih tahu dia nggak berubah. Tapi kamu terus ngomongin ke dia. Nah buat aku yang bikin stres adalah karena kamu berusaha untuk merubah dia. Karena keputusan ujung-ujungnya kembali lagi teman-teman, keputusannya ujung-ujungnya ada di dia. Kita hanya hadir dan kita bisa mengasihi dia. Itu aja sih sebetulnya. Benar. Udah itu jawabannya ya teman-teman ya. Satu lagi nih, Pastor, tante aku suka banget borong minyak goreng untuk stok kebutuhannya. Dia melakukan hal tersebut karena takut dalam menghadapi resesi ekonomi. Sebenarnya hal itu bijak nggak sih? Iya, sebenarnya itu karena dia ketakutan kali ya. Ya kalau dasarnya karena ketakutan itu yang salah. Tapi kalau dasarnya untuk memanage, nah itu nggak apa-apa buat aku. Makanya kita harus tahu dasarnya nih apa. Nah kalau kita udah tahu tadi pertanyaannya dia beli minyak goreng karena ketakutan gitu ya. Nah itu sebetulnya yang harus kembali kita dipenuhi dengan kasih Kristus di dalam hati. Bahwa segala sesuatunya ada di dalam tangannya Tuhan sih sebetulnya. Ya kalau lewat ketakutan itu yang sebenarnya salah sih. Yang nggak salah tuh beli minyak goreng untuk calon mertua. Aduh, kalau misalnya banyak ya boleh deh bagikan tetangga. Iya, bagikan ke tetangga. Kumpul-kumpul, jadi kalau banyak, nanti kalau misalnya kekurangan saya bisa kasih ke tetangga, saya bisa kasih ke keluarga, saya bisa kasih ke calon mertua. Wah, calon mertua pasti langsung, wah ini nih mantu yang sangat saya damba-dambakan. Tapi lucu loh waktu resesi kan ini kan udah ada gembar-gembornya ya. Waktu pandemi yang nggak ada gembar-gembornya aja kita bisa survive loh teman-teman. Wah iya. Ya kan, apalagi sekarang yang udah ada ini, udah ada, jadi kita bisa persiapan dan segala macam, kita pasti bisa juga melewatinya. Kemarin pandemi aja bisa, sekarang juga pasti bisa. Dan ke depannya pun pasti kita akan bisa menghadapinya karena kan Tuhan nggak pernah ngasih mengizinkan sesuatu yang bisa bikin kita sampai jatuh tergeletak. Dia akan terus memegang tangan kita, membimbing kita, dan dia akan terus memeluk kita dan kita akan berjalan bersama dia gitu loh teman-teman. Jadi semangat aja, jangan dikuasai ketakutan, waspada boleh, belajar lebih lagi boleh, tapi jangan dikuasai sama kekhawatiran dan ketakutan, oke? Iya, aku setuju banget sama apa yang kamu bilang sih. Waktu pandemi dadakan datang dan kita bisa survive sampai sekarang as a pandemic survivor, apalagi ini yang sekarang sudah digembar-gemborkan mungkin ya, aku percaya Tuhan yang sama, yang sudah menyertai kita selama 2 tahun yang kemarin, dia juga Tuhan yang akan menyertai kita menghadapi setiap resesi yang ada. Semangat terus, way out! Semangat ya teman-teman way out.
episode ini waktunya sudah habis dan waktunya Sinta Rosari dan Marsha Manopo pamit. pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk saksikan Way Out next episode berikutnya. Bye, God bless you. Bye, God bless you guys. Semangat.